Chapter 35. Masa ujian, 3. Dengan ujian yang dimulai minggu depan, pusat kebugaran dipenuhi dengan taruna. Haap, yap, teriakan semangat yang datang dari kamar sparring menembus dinding, sementara bentrokan kekuatan sihir menciptakan ledakan sonik yang tajam. Di ruang pelatihan fisik, para kadet terlihat mengangkat dumbbell 120 kg dengan mudah. Saya juga berolahraga di antara monster seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan adalah menyedihkan dibandingkan dengan taruna lain, tetapi saya mencurahkan keringat dan usaha dengan cara saya sendiri. Witing. Menggunakan getaran jam tangan pintar saya sebagai alasan, saya meletakkan bilah yang saya angkat. Pusing segera mendatangi saya. Tampaknya bangku per 130 kg masih terlalu banyak. Aku menyeka keringat dengan handuk yang tergantung di leherku dan memeriksa jam tangan pintarku. Dokumen sudah siap, tapi apakah Anda benar-benar akan menginvestasikan begitu banyak uang pada kami? Itu adalah pesan dari Park Soo-hyuk. Dari 500 juta yang saya dapatkan dari menjual ginseng, saya membeli saham dengan 250 juta dan menginvestasikan sisanya ke badan SH. Saya tahu agensi SH akan sesukses Master Peckhorse. Tentu saja. Sampai jumpa besok. Kenapa kita? Tampaknya Park Soo-hyuk sangat bingung, tetapi saya tidak bisa menyalahkannya. Badan SH saat ini adalah perusahaan kecil tanpa nama yang belum mencapai apapun. Menyenangkan, tumbuh lebih besar bersama. Tidakkah menurutmu akan menyenangkan melihat satu sama lain tumbuh? Saya tidak berinvestasi di perusahaan, tetapi seseorang. Itulah betapa luar biasanya Park Soo-hyuk. Dia adalah taipan masa depan, terjun ke bisnis ini tanpa koneksi dan mengelola untuk mencapai perusahaan paling cemerlang di dunia. Ya, lalu aku akan melihat Anda besok dengan semua dokumen dan kontrak. Terima kasih sekali lagi. Tidak masalah. Sampai jumpa. Setelah mengakhiri pembicaraan saya dengan Park Soo-hyuk, saya berbaring di bangku pers sekali lagi. Tetapi segera setelah saya meletakkan tangan saya di bar, pergelangan tangan saya bergetar sekali lagi. Siapa itu sekarang? Ketika saya melihat jam tangan pintar saya tidak bisa menahan alis saya. Itu adalah Yoyonha. 9. Saya tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba mengirimi saya pesan, tetapi isi pesannya bahkan lebih misterius. Itu nomor tunggal. Apakah dia menekan tombol yang salah? Ada apa dengannya? Karena dia tidak mengatakan hal lain, saya mengabaikannya dan meletakkan tangan saya kembali di bar. Menempatkan kekuatan ke seluruh tubuhku, aku mengangkatnya dengan bernapas teratur. 1, 2, 3, 4, 9. 9. Tiba-tiba, saya memikirkan sesuatu. Petik 2. Jangan bilang, apakah ini sinyal pertolongan? Yoyonha saat ini ditahan di kamar penthouse asrama tahun kedua Kyuup. Tidak peduli seberapa elit Yoyonha, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jin yang dicintai oleh Lilith. Yun Hyun dengan mudah menaklukkan Yoyonha sebelum menyimpannya di saku ekstra dimensi dan memindahkannya ke sini. Dia tidak bisa menunjukkan ketelitian yang biasanya dia lakukan dalam menyembunyikan jejaknya dan perjuangan Yoyonha pasti tertangkap di CCTV, tetapi karena dia berencana untuk meninggalkan Kyuup setelah masalah ini selesai, dia tidak peduli. Ini dia, orang yang cerdik yang mengatakan bahwa aku adalah jin. Petik 2. Yun Hyun memandang jam tangan pintar Yoyonha yang baru saja dia ambil dan nyengir. Pesan Yoyonha mengirim Kim Ha-jin ditampilkan di layar jam tangan pintar. Sepertinya aku harus membunuhnya nanti. Ngomong-ngomong, apa ini? 9. Itu saja yang Anda kirim untuk meminta bantuan. Siapa yang akan mengerti sesuatu yang begitu samar? Petik 2. Yun Hyun menjatuhkan jam tangan pintar dan menginjaknya. Smartwatch Kyuup yang bangga hancur dengan mudah. Tentu saja, bahkan jika dia mengerti apa yang kamu maksud, dia tidak akan bisa datang ke sini. Ada penghalang di sekitar tempat ini, Anda tahu. Petik 2. Yoyonha memelototi Yun Hyun sambil mengertakkan giginya. Melihat tatapan Yoyonha, Yun Hyun gemetar dalam ekstasi. Luar biasa. Mata itu luar biasa. Tidak apa-apa, Yonha. Segera, Anda akan menyukai saya juga. Petik 2. Ketuk, ketuk. Yun Hyun perlahan mendekati Yoyonha, yang diikat ke kursi. Dia berjuang keras, tetapi mantra menahannya mencegahnya bergerak. Kamu memiliki kulit yang indah. Yun Hyun meletakkan tangannya di paha Yoyonha. Jejak tangan samar tertinggal di kulit putihnya. Pada sensasi menjijikkan yang mirip dengan ular menjilati dia, Yoyonha menangis. Sekali saja sudah cukup. Anda tidak akan bisa melarikan diri sesudahnya. Lilith Nim mengizinkannya untuk hari ini juga. Itu benar, Lilith Nim juga menginginkanmu. Petik 2. Yun Hyun berbicara dengan santai. Iblis pesona menyihir orang pada tingkat dasar. Begitu Yun Hyun berhasil, Yoyonha akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Yonha, bukankah kau kesepian? Saya tahu perasaan itu juga. Petik 2. Berbicara persuasif, Yun Hyun meletakkan tangannya di leher Yoyonha. Sebuah kekuatan sihir yang membingungkan pikiran dijiwai dalam napasnya. Yoyonha gemetaran. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, ekstasi yang dipaksakan oleh kekuatan sihir bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Jika dia bisa, dia tidak akan ragu untuk menggigit lidahnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lebih mudah jika kamu menyerah.
Yun Hyun membelai wajah Yo Yonha dan berbisik pelan. Kekuatan sihir gairah mengalir ke Yo Yonha dari tangannya. Kekuatan sihir merangsang banyak bagian tubuhnya dan mendesaknya untuk menyerah. Kesenangan yang intens mirip dengan euforia membanjiri dirinya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan erangan kecil yang terangsang. Dentang. Tetapi pada saat itu, kilatan cahaya meletus dari jendela dan seberkas cahaya tembus menembus Yun Hyun. Apa? Yun Hyun linglung oleh serangan tak terduga saat ia jatuh berlutut. Sementara dia berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi, sebuah suara tak dikenal terdengar dari ruangan itu. Memberi Anda hak untuk tidak mendengarkan saya dan mencurigai saya. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Yo Yonha terbuka ke arah suara yang sudah dikenalnya. Yun Hyun menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan kekuatan sihir ke kakinya yang terluka, tetapi kekuatan regeneratif khusus Jin tidak aktif dan hanya rasa sakitnya yang meningkat. Jangan berpikir tentang pulih dari luka itu. Saya memperbaiki peluru itu menjadi sedikit lebih efisien. Kecuali Anda menjalani operasi untuk membawanya keluar. Diam. Yun Hyun terangkat dengan raungan. Kekuatan sihir merah meletus dari tubuhnya. Matanya, yang telah berubah menjadi merah, melirik ke sekeliling ruangan kosong dengan sia-sia. Kamu di mana? Tunjukkan dirimu. Yun Hyun mengayunkan kekuatan sihirnya dengan putus asa. Badai kekuatan sihir menyapu sekelilingnya, tetapi tidak ada yang luar biasa. Anda dapat mencoba semua yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak akan dapat menghubungi saya. Saya jauh, jauh sekali, Anda tahu. Kamu tikus kecil. Seolah menanggapi kutukan Yun Hyun, satu peluru menembus jendela dan menusuk bahu Yun Hyun. Yun Hyun merasa marah sebelum sakit. Kamu. Yun Hyun mengayunkan tangannya dengan panik. Tunjukkan dirimu, dasar brengsek. Petik 2. Teriakannya yang hingar-bingar mengacaukan pidatonya, dan semakin sulit untuk mengatakan apakah manusia sedang berbicara atau seekor binatang sedang menangis. Kemudian, beberapa peluru lagi masuk melalui jendela. Yun Hyun meletus karena marah. Sekarang, dia tidak berbeda dengan binatang buas. Yo Yonha menyaksikan adegan luar biasa ini dengan linglung. Menyisihkan dari mana peluru itu berasal, bagaimana mungkin hanya peluru melukai Jin sampai tingkat ini. Dia menjadi sangat ingin tahu pada kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Jadi ini sebabnya orang menikmati sniping. Dengan ejekan mengejek, peluru lain masuk. Kali ini, peluru itu mengenai dada Yun Hyun. Dia pingsan karena keterkejutan, lalu mulai merangkak dengan menyedihkan menggunakan tangannya. Segera, peluru menembus lutut dan bahunya. Itu adalah pukulan kritis yang mencegahnya bergerak lebih jauh. Ini. Peluru-peluru itu semuanya datang dari jendela. Yun Hyun berpikir bahwa dia hanya harus bersembunyi dari pandangan. Tapi penembak jitu yang berhati dingin tidak mengizinkan belas kasihan apapun. Bintang penembakan putih lainnya terbang masuk melalui jendela dan menusuk punggungnya. Tangan Yun Hyun bergetar, sementara mata merahnya melebar. Jadi tahan lama. Oi, Yo Yonha, aku akan menggunakan semua peluru yang kau berikan padaku. Jika Anda memiliki hati nurani, berikan saya yang lebih baik. Yo Yonha tidak bisa menertawakan kata-kata pria itu yang bercanda. Yun Hyun dalam keadaan menyedihkan, sementara seorang pria melindunginya dari tempat yang jauh. Menyadari bahwa dia akan selamat, dia santai. Ketika ketegangan di tubuhnya hilang, rasa kantuk menguasai dirinya. Jika Anda lelah, cukup tidur. Kim Suho akan segera tiba. Sebelum dia tertidur seperti yang dikatakan pria itu, Yo Yonha mengajukan satu pertanyaan yang dia miliki. Ngomong-ngomong, dari mana kamu berbicara? Apa kamu, speaker langit-langit? Saya meretasnya. Petik 2. Oh. Saya melihat. Yo Yonha terkekeh dan menutup matanya. Pada awalnya, saya tanpa berpikir bertanya pada kitab kebenaran apakah Yun Hyun telah menculik Yo Yonha. Kitab kebenaran menjawab, ya, dan saya terkejut. Tidak hanya karena jadwal naik, saya juga diberitahu tentang perubahan pengaturan. Karena novel saya adalah untuk penonton dari segala usia, saya membuat Yun Hyun impoten, tetapi pengaturan yang absurd telah ditambahkan ke alat kelaminnya. Saya segera memberitahu Kim Suho, tetapi karena setiap detik sangat penting, saya berangkat sendiri. Aku berlari ke puncak gunung yang memiliki pandangan yang jelas tentang asrama Taruna tahun kedua. Saya hanya perlu 5 menit untuk mendaki gunung berkat meningkatnya vitalitas dan stamina saya. Sebagai hasilnya, saya bisa menyelamatkan Yo Yonha sebelum terlambat. Syukurlah aku memilih untuk datang. Baru saja, Kim Suho menerobos masuk ke penthouse Yun Hyun setelah melanggar penghalang. Yun Hyun menolak dengan sedikit kekuatan yang tersisa, tetapi Kim Suho memotongnya dengan tebasan. Petik 2. Tapi ini lebih baik dari yang aku harapkan. Aku menatap senapan sniper anti-material raksasa di tanganku dengan kagum. Dengan panjang 1,5 meter, ia memamerkan penampilan yang dominan dan indah. Laras senapan, yang dirancang untuk memperkuat daya tembak senjata, tampak sangat kejam, tetapi warna platinum dan pola emas di sekitarnya memberikannya keanggunan yang mulia. Senapan sniper ini adalah hasil dari perpaduan Aether dan Desert Eagle. Saya telah membuatnya sekarang menggunakan SP. Mode sniper rifle berubah menjadi senapan sniper bertenaga tinggi ketika digabungkan dengan Aether.
Bahkan setelah menambahkan batasan bahwa Aether harus digunakan, biaya modifikasi 250 SP. Dengan menggunakan senapan sniper anti-material ini, saya menembak target sejauh 1,5 km. Saya melihat musuh dari jarak yang tidak bisa saya lihat, dan menembak musuh dari jarak jauh yang tidak bisa saya serang. Itu cukup menggembirakan. Aku yakin Kim Suho akan mengurus sisanya. Saya membatalkan perpaduan antara Aether dan Desert Eagle. Senapan sniper 1,5 meter panjang kembali ke bentuk pistol normal. Anda memperoleh 457 SP. Keberuntungan yang luar biasa berlaku. Anda memperoleh 11% tambahan sebagai bonus. Kamu berhasil menembak jarak jauh. Kemahiran Master Sharpshooter meningkat ke kelas 7. Saya mendapatkan banyak SP dalam satu hari. Itu sudah diduga sejak aku menyelesaikan busur besar. Saya duduk di tanah dan menyaksikan apa yang terjadi di kejauhan. Kim Suho meletakkan Yoyonha di punggungnya, sementara Kups Heroes bergegas ke asrama. Dengan ini, jumlah korban berkurang. Meski pingsan, titik kontak juga dibuat antara Yoyonha dan Kim Suho. Karena Kim Suho adalah karakter utama yang baik, saya yakin dia akan memperlakukan Yoyonha dengan baik. Meskipun semuanya menjadi agak berantakan, secara keseluruhan, saya puas dengan hasilnya.